Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Terapi Sufistik Model Shalawat Fatih dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Santri. Studi kasus di Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial. Nama Rosilah NIM 16134060. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Yang pertama, latar belakang, definisi santri dan pesantren. Menurut Abdurrahman Wahid, dalam bukunya yang berjudul Islam Kosmopolitan, beliau mengartikan santri adalah siswa atau peserta didik yang tinggal di pesantren guna menyerahkan diri, dan ini menjadi persyaratan mutlak yang memungkinkan dirinya menjadi peserta didik kiai dalam arti sepenuhnya. Artinya, santri ini peserta didik yang menimba ilmu yang ditempatkan di pesantren, dan seorang kiainya itu membimbing langsung, mengajari langsung, mendidik langsung, mengawasi langsung semua peserta didiknya, dan ini yang diartikan sebagai peserta didik dalam arti sepenuhnya, karena memang santri dan kehidupan santri dan pesantren dan kiai itu tidak jauh gitu. Nah, selanjutnya definisi kecerdasan emosi. Menurut Daniel Goleman 2002, kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang mengatur emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, selanjutnya terapi sholawat fatih. Terapi sholawat fatih termasuk terapi sufistik karena memang penerapannya yaitu bertujuan untuk meningkatkan spiritual orang yang mempraktekkan terapi sholawat fatih ini, dan penggunaannya itu menggunakan pendekatan irsyad atau melakukan pencerdasan, yang mana pendekatan irsyad itu sendiri merupakan bentuk kegiatan dakwah yang sering diuraikan dalam bimbingan konseling Islam. Nah, Islam itu kan bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta didukung oleh hazanah pemikiran. Maka dari itu hal ini menjadi beralasan untuk mewujudkan terapi Islami atau terapi sofistik. Nah, dari beberapa masalah yang saya simpulkan, yang saya temukan dari responden yang saya pilih, kebanyakan anak-anak santri baru Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, permasalahannya itu adalah belum bisa beradaptasi dengan baik, sulit menghafal pelajaran, kurang percaya diri. Nah, ketiga masalah itu mengganggu fokus belajar dan menghafal para santri baru di Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah. Nah, memang kelima responden saya itu semuanya anak baru, anak peserta didik baru. Nah, dari latar belakang tersebut saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Yang kedua, bagaimana kondisi kecerdasan emosional responden Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan terapi sofistik model sholawat fatih dalam meningkatkan kecerdasan emosional responden Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui profil Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi kecerdasan emosional responden Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Dan terakhir, untuk mengetahui dampak penerapan terapi sufistik model sholawat fatih dalam meningkatkan kecerdasan responden Pondok Pesantren Tamamud Tijaniyah, Kecamatan Ciamas, Serang, Banten. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahapan konseling dalam penerapan terapi sufistik model sholawat fatih ini. Saya menggunakan 3 tahap. Yang pertama, tahap ungkapan hikmah. Nah, tahap ungkapan hikmah ini diberikan oleh konselor, yang mana pemberian hikmahnya ini didasarkan dalam Al-Quran dan hadis dan menyesuaikan permasalahan yang dialami responden. Setelah itu, konselor memberikan air doa yang telah dibacakan 12 kali sholawat fatih dan sebelumnya hadarot kepada para aulia. Nah, yang ketiga, ini tahapan yang inti. Konselor memberikan amalan sholawat fatih yang harus diamalkan konseli atau responden sebanyak 12 kali setelah sholawat fardu selama 3 minggu. Nah, selama 3 minggu itu konselor terus mengawasi, mengontrol, dan mengadakan beberapa pertemuan konseling untuk mengetahui perkembangan yang lebih lanjut mengenai kecerdasan emosinya.
Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya pilih yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Nah, subjek dan objek penelitian. Subjek yang saya pilih dalam penelitian ini adalah santri di Pondok Pesantren Tamamu Tijaniyah, dan objeknya adalah terapi sholawat Fatih yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya pilih dalam penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Tamamu Tijaniyah yang terletak di Kampung Malang Tengah, Desa Lebak, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2019. Nah, pengumpulan data dalam prosedur sistematika pembuatan skripsi ini saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pengumpulan data metode observasi. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Nah, observasi ini saya lakukan di awal-awal mencari informasi mengenai responden, terbelakang pondok dan sebagainya. Selanjutnya, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi. Nah, saya lakukan wawancara ini ke beberapa pihak atau ke beberapa orang yang saya perlukan informasinya untuk memenuhi data-data di skripsi saya ini. Nah, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini adalah informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga ataupun organisasi. Selanjutnya, studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau yang disebut dengan kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Yang terakhir, analisis data. Nah, setelah semuanya terkumpul, barulah datanya dianalisis dari kegiatan, semuanya diurutkan, dikelompokkan, dikategorikan, baru menghasilkan jawaban dari masalah-masalah yang dijadikan rumusan masalah. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini saya buatkan tabel di PPT saya, yang mana tabel tersebut menginformasikan tentang macam-macam kecerdasan emosi responden dari sebelum konseling dan sesudah konseling. Nah, kelima responden ini memang memiliki kecerdasan masing-masing sebelum konseling, dan alhamdulillah meningkat setelah diadakannya konseling terapi sholawat Fatih ini. Peningkatannya cukup berhasil karena memang hal ini juga berpengaruh terhadap responden yang rajin atau tidaknya mengamalkan amalan sholawat Fatih ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang jelas dan kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Itu saja yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.